Pemirsa, kita akan bahas lagi terkait dengan insiden dan juga tragedi ini dengan pengamat sepak bola Indonesia. Sudah ada Erwin Fitriansyah bergabung bersama saya dari sambungan telepon. Selamat pagi Pak Erwin, salam sehat. Selamat pagi. Pak Erwin, dari kejadian tadi malam, menurut Anda bagaimana nasib laga Liga 1 yang lain Pak? Karena masih banyak juga klub-klub lain yang nanti tentu akan bertanding juga. Menurut Anda bagaimana kelanjutannya? Ya, yang jelas kan sudah di stop selama seminggu ya, keputusan dari PT LIB, dari PSSI gitu ya, selama seminggu. Tapi yang harus diingat adalah kedepannya seperti apa supaya kejadian ini tidak berulang gitu kan. Kita nggak tahu apakah setelah seminggu akan diputar lagi liganya, ataukah ada keputusan lain dari PSSI atau dari pemerintah, atau ada reaksi dari FIFA, lembaga ataupun organisasi yang menaungi sepak bola di dunia ini. Kan pasti tragedi ini akan menjadi sorotan gitu, bukan cuma di dalam negeri yang menjadi berita gitu, tapi kan yang dari luar negeri juga pasti akan menyorot soal tragedi ini gitu. Kalau kita dengarkan statement dari PSSI, akan ada tim investigasi yang dibentuk dan harus bekerja dengan baik. Apa harapan Anda terkait dengan hasil investigasi yang seharusnya nanti dihasilkan? Ya, yang seperti saya bilang tadi ya, harus ada langkah yang bisa diambil dari pelajaran yang sangat-sangat pahit ini gitu ke depannya untuk menangani pertandingan yang seperti yang semalam itu seperti apa, protap di dalam stadion seperti apa. Ya, pelajaran bagi semua pihak ya, dari supporter, dari pihak keamanan, dari penyelenggara liga gitu. Supaya tidak terulang itu. Investigasi ini diambil sebagai bahan untuk menghadapi pertandingan ataupun keadaan seperti semalam gitu. Baik, Pak Erwin, saya kutip pernyataan Menpora yang mengatakan ada sistem yang salah dan harus diperbaiki. Jadi menurut Anda bagian mana yang harus diperbaiki terlebih dahulu? Menangani supporter di dalam stadion itu kan sebenarnya nggak sama dengan menangani massa di luar stadion gitu. Jadi menangani supporter, sama-sama supporter, tapi kalau satunya di dalam stadion, satunya di luar stadion itu kan nggak sama. Kalau di stadion itu kan jalan keluarnya terbatas. Kalau ada apa-apa, jalan keluarnya itu nggak bisa seperti orang kalau di luar stadion gitu, yang bisa cair dengan cepat gitu. Kalau di stadion, terutama di dalam stadion kan nggak bisa seperti itu gitu. Jadi mungkin yang paling kelihatan dari di awal ini kan ketika massa nggak bisa keluar dengan cepat ketika ada sesuatu di dalam stadion gitu. Oke. Ini kan disebabkan karena supporter yang kemudian anarkis, ricuh, menimbulkan korban jiwa. Kalau menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh klub-klub yang bersangkutan? Karena tentu mereka sedikit banyak juga punya pengaruh bagi para supporternya. Sebenarnya edukasi ataupun sosialisasi supporter itu sudah dilakukan cukup lama ya gitu ya, dari klub juga gitu, dari PSSI juga ada divisi supporter gitu ya. Sebenarnya hal-hal untuk edukasi itu sudah tahu gitu, sudah. Dan kejadian supporter turun ke lapangan gitu ya, terus berbuat yang seperti semalam itu juga bukan hal yang pertama terjadi gitu kan. Tapi memang semalam itu ya nggak tahu ya, bisa seperti itu tuh bukan kejadian pertama. Pokoknya supporter turun ke lapangan terus ricuh seperti itu tuh bukan kejadian pertama sebetulnya. Baik, kalau kita lihat di sejarah sepak bola Indonesia, di sejarah sepak bola dunia, insiden jumlah kematian supporter paling banyak itu terjadi di 1964 dengan korban 328 orang di Peru. Sekarang Indonesia menempati posisi kedua dengan 129 orang korban jiwa. Menurut Anda selanjutnya untuk laga pertandingan internasional yang akan diselenggarakan di Indonesia, apakah nanti akan ada dampaknya?
saya nggak bisa ataupun nggak berani untuk memprediksi ya. Tapi yang jelas ini akan jadi presiden ya buat Indonesia gitu ya. Pasti akan menjadi sorotan di dunia gitu ya. Kalau sampai jadi peringkat 2 tragedi paling banyak memakan korban di sepak bola gitu. Kemungkinan itu ada juga gitu. Oke. Pengaruh Indonesia menjadi tuan rumah itu pasti ada juga pengaruhnya kan. Pak Erwin, kita belajar dari Inggris tahun 1985 di Stadion Heysel ada 39 orang tewas. Kemudian Inggris berbenah diri untuk dunia persepak bolakan mereka di sana. Apa yang harus kita perbaiki kalau kita ingin mencontoh apa yang dilakukan oleh Inggris? Ya, perbaikan di semua level gitu. Level protap pengamanannya seperti apa di luar stadion, lalu edukasi supporter gitu ya. Semua pihak harus berbenah. Organisasinya juga sudah harus berbenah gitu ya. Operator liganya juga gitu. Kemudian ada yang menerapkan di Inggris penerapan kartu anggota bagi kelompok supporter. Mungkinkah ini diterapkan di Indonesia? Beberapa sudah ada di Indonesia. Pakai kelompok pakai kartu anggota. Tapi kan supporter ini yang nggak pakai kartu anggota juga banyak gitu. Di akar rumput yang tertib juga sebenarnya banyak gitu. Yang nggak tertib juga ada gitu. Jadi yang tidak tertib ini harus ditertibkan dengan cara seperti apa? Paling umum dilakukan adalah edukasi terus-menerus di level supporter gitu ya. Baik, kalau edukasi mungkin akan punya hasil di jangka panjang. Di jangka pendek masih akan ada lagi pertandingan-pertandingan sepak bola. Apa yang harus dilakukan terkait dengan masalah supporter ini, Pak Erwin? Mungkin dibatasi jumlah penontonnya, tidak full satu stadion penuh gitu. Ini jangka pendek. Oke. Anda katakan dibatasi jumlah penontonnya di kejadian kemarin malam dari total 25.000 tiket yang terjual, yang datang bahkan lewat dari 40.000. Apa yang Anda catat dari apa yang terjadi kemarin? Ya, yang jelas harus dievaluasi kalau seperti itu kan ya. Kenapa bisa terjadi? Kapasitas stadion, tiket yang dijual, dan penonton yang hadir, kalau sampai nggak sesuai dengan kapasitas, ya itu hal pertama yang harus dievaluasi dan diinvestigasi. Baik, terima kasih Erwin Fitriansyah, pengamat sepak bola Indonesia, untuk informasi yang sudah Anda bagikan pagi hari ini bersama kami di Metro TV.